Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind dan saat ini kita sudah ada di segmen terakhir. Kalau pemirsa tadi memperhatikan dari awal pasti sudah jelas sekali ya apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana alam baik secara geografis dan secara teologi. Baik, sekarang saya mau ke Pak Ghazali. Baik Pak Ghazali, masih terkait dengan bencana alam ini, masih terkait dengan azab, hukuman dan juga peringatan. Seperti apa Pak Ghazali? Jadi gini ya, jadi bencana alam itu timbulnya dari dua. Yang pertama adalah kesalahan manusia. Oke. Kesalahan manusia. Yang tadi saya sebutkan dalam ayat itu, karena tangan-tangan manusia. Kesalahan manusia. Yang kedua, karena peringatan, kemarahan, bahkan adab dari Tuhan. Nah, saya bicara dulu yang pertama, yaitu yang asalnya kesalahan. Bencana alam yang timbul dari kesalahan manusia. Ya contoh saja, terjadinya kebakaran hutan, terjadinya tanah longsor, banjir. Itu adalah sebab karena apa? Karena kesalahan manusia. Contoh banjir, membuang sampah sembarangan. Gitu. Kemudian tanah longsor itu gara-gara apa? Hutan ditebangi. Nah, 3A menghiraukan ekosistem ya yang ada. Kemudian termasuk infrastruktur yang buruk. Ini mungkin tidak sesuai infrastrukturnya, slogan aja dan sebagainya. Nah, ini adalah juga kesalahan-kesalahan manusia yang terjadinya. Oleh sebab yang kedua adalah yang timbul memang itu ya kehendak Tuhan. Mungkin ini bentuk kemarahan Tuhan, peringatan Tuhan, bahkan ujian dari Tuhan. Nah, ada 3 bentuk yang asalnya dari Tuhan ini. Yang pertama adalah ya bencana alam terjadi gitu, kepada orang-orang yang memang sudah taat aturan, taat beragama. Malah gitu Pak ya? Nah, masih ada itu. Jadi masih orang yang sudah taat aturan, sudah beribadah, sudah agama, masih kena bencana alam. Ini apa ini artinya? Ini merupakan suatu ujian. Ujian apa? Ujian iman. Gitu. Jadi kalau di situ di suatu kampung itu orangnya sudah beribadah, sudah taat, masih kena cobaan bencana alam, itu merupakan suatu ujian. Ya. Ini menguji keimanan. Betul. Kuat atau tidak imannya itu. Saya uji ini. Yang kedua bentuknya adalah ketika ada bencana alam itu terjadi, di mana orang-orang itu memang ya lalai, sering melanggar aturan-aturan ya budaya, aturan pemerintah, aturan Allah berupa agama. Lah ini bentuknya adalah bentuk peringatan. Diingatkan oleh Allah agar segera kembali kepada aturan yang benar. Jadi ada ujian, ada peringatan. Ya. Tujuannya peringatan ini biar kembali. Nah, yang terakhir adalah ini hukuman yang disebut azab tadi itu. Jadi ketika ada bencana alam apapun terjadi di situ, itu karena manusianya setiap hari selalu berbuat salah. Diperingatkan 1 kali tetap saja, 2 kali tetap saja. Diperingatkan oleh sesamanya, diperingatkan oleh Allah dengan kajian, masih tetap. Ini berarti ini sudah kemarahan Allah yang berupa azab. Nah, inilah yang harus disikapi dengan segera bertobat, dengan kembali kepada aturan. Jadi itu ada 3 itu bentuk. Jadi ada itu yang berupa ujian kepada orang yang memang baik. Kemudian peringatan memang yang sering melanggar aturan. Kemudian yang ketiga azab atau hukuman itu memang orang yang dablek ini kan. Wis gak gelem melok aturan misalnya. Contoh yang azab ini sering kita lihat, ada yang mengatakan di sana memang tempatnya maksiat, di sana ada perzinahan, di sana melanggar toh. Kemudian ada tempat-tempat ya untuk berbuat judi dan sebagainya. Itu biasa dikaitkan begitu. Ini sudah sering diingatkan, tapi masih tetap Allah itu memberikan ya hukuman di situ. Oke, baik. Ya seperti halnya contoh lagi ya,
kejadian-kejadian seperti ini adalah pernah dialami oleh nabi-nabi dulu. Nabi Nuh katakan, Nabi Nuh itu usia 1050 tahun. 950 tahun dia berdakwah, mengajak masyarakat, mengajak umatnya untuk berbuat baik, mengikuti aturan. Hanya dapat 70 orang. Akhirnya diperingatkan 950 tahun loh ini. Akhirnya Allah mendatangkan musibah, banjir itu. Ya. Nah, banjir. Selamatlah Nabi Nuh karena buat kapal. Ya, yang kapal tidak. Bahtera. Nah, itu diselamatkan. Itu sudah terjadi. Nabi-nabi yang lain pernah itu. Yaitu Nabi Lut, itu lautan api. Ada yang bentuk kekeringan. Ya. Itu zamannya Nabi. Nah, mudah-mudahan di Indonesia ini bukan adab. Gitu loh. Mudah-mudahan Indonesia yang sekarang terus ditimpa bencana alam ini, awal tahun ini luar biasa. Corona belum selesai, bencana alam itu terus-terusan. Ini mudah-mudahan bukan adab. Ini merupakan ya ujian atau peringatan lah, ya, gitu. Betul. Ya. Ujian peringatan untuk segera kita ini membenah diri, ya, selalu mengikuti aturan-aturan, melaksanakan agamanya masing-masing, dan selalu bekerja sama untuk menghadapi ini dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, Pak Ghazali, saya setuju juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa memang cobaan yang diberikan Tuhan ini tidak di luar dari batas kemampuan manusia. Ya, betul. Gimana menurut Pak Ghazali? Tuhan itu memang memberikan cobaan apapun itu sesuai dengan ya kemampuan manusia. Sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi seperti halnya Indonesia ini yang sudah saya sampaikan oleh Gus Nur ini, ya memang cobaannya luar biasa, luar biasa. Ini pun oleh sebab itu memandangnya, mensikapi adalah dengan tadi itu yang saya katakan berprasangka baik pada Tuhan. Berprasangka baik pada Tuhan, dan ini merupakan ya ada hal di balik itu yang terbaik. Itu yang paling penting. Jadi Tuhan memberikan cobaan itu ada hal yang terbaik kemudian. Itu ada hikmahnya. Jadi kalau begitu enak kita mencikapi, menghadapi segala sesuatu cobaan itu. Pasti ada hikmah. Dengan berprasangka baik, terus mengatur pola pikir untuk bisa berpikir baik dan selalu positif, gitu ya? Pak Ghazali, lalu bagaimana caranya manusia ini agar bisa mengatur pola pikir untuk tetap dapat menjaga alam, dapat merawat alam, dapat melestarikan alam? Gini, jadi pola pikir kita ini harus tetap di jalur, ya di koridor ya keimanan, ya, karena kita bicara masalah teologi. Betul. Untuk mencikapi semua bencana apapun, musibah apapun, itu ada 3 keyakinan, faham. Yang pertama adalah faham Jabariyah. Faham Jabariyah ini menganggap bahwa bencana alam, musibah apa itu hanya itu dari Allah. Manusia itu tidak ada ikhtiar. Dari Tuhan. Jadi semuanya dari Tuhan. Contoh, masih ada ini orang-orang yang berpaham ini. Corona misalnya. Wih, apa kita pakai masker? Kalau memang kena ya kena. Itu apa? Dari Tuhan itu. Walaupun kita itu ada di lingkungan orang kena. Kalau memang Tuhan tidak menghendaki, tidak akan apa-apa itu. Mati itu apa kata Tuhan? Itu yang paham Jabariyah. Itu masih ada orang yang ndablek begitu, itu ada. Kon maskeran ya ora gelem, wis ngrumpul ae. Dianggap Covid itu udah ada gitulah. Kalau ada itu memang kehendak Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, itu ada faham yang namanya Qadariyah. Faham Qadariyah ini adalah faham yang memang segala sesuatu kejadian ini memang dari manusia. Tidak ada ikut campur Tuhan. Jadi nalar manusia, karena manusia sudah dilengkapi dengan akal pikiran, maka menganggap bahwa dirinya itu yang membuat menciptakan ini tanpa ada tangan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, sehingga dia mengandalkan teknologi untuk menanggulangi. Misalnya ya ada tsunami, harus ada alat deteksi tsunami. Alat teknologi lah yang kemudian kalau ada corona ini ya cuma mengandalkan
Ya tentang kesehatan, ya obat-obat, bahkan sekarang ada apa? Nah, itu yang disuntik itu vaksin. Ya, vaksin. Itu. Jadi mengandalkan ke kecanggihan itu, itu. Tapi tidak mau berdoa, gitu loh. Qadariyah ini. Hanya akal pikiran saja, tidak mau berdoa. Yang terakhir adalah ini faham ahli sunnah wal jamaah. Ini faham tengah-tengah. Dalam arti ya moderat lah. Dalam bahasa Arabnya wasatiyah. Jadi fahamnya tengah, moderatnya, tengah-tengah. Bahwa mengapa bencana alam ini, apapun yang terjadi musibah itu, ya memang itu adalah dari Allah dan itu juga dari manusia. Dari manusia, tidak lepas. Jadi kalau memang ada kebaikan, memperoleh kebaikan, itu adalah semata-mata pertolongan Allah dan itu adalah hasil ikhtiar manusia. Ini paham ahli sunnah wal jamaah. Nah di Indonesia ini yang banyak paham ini. Diharapkan adalah ya yang moderat ini. Jangan sampai ya Gusti Allah toh ya. Jangan sampai hanya mengandalkan ya kekuatan ya pikiran saja, akal pikiran manusia tanpa hubungan dengan Tuhan. Nah inilah yang dimaksud. Kalau sudah begitu maka Corona yang sekarang ini belum selesai, yang sekarang ini apa istilah PPKM ya, lockdown lagi ini, harus tetap ini, tetap 3M itu harus dilaksanakan. Sekarang jadi 5M Pak ini, panjang jadinya. Jangan nanti 10M nanti. Jadi ini harus kita laksanakan. Ya jaga jarak, kemudian cuci, kemudian pakai masker, kemudian pemerintah berusaha apa itu vaksin dan sebagainya. Ini dalam usaha ikhtiar manusia, tapi tetap harus berdoa. Tetap harus berdoa. Tidak bisa kita itu mengandalkan itu. Betul. Harus diimbangi dengan berdoa. Nah, itu paham ahli sunnah wal jamaah. Ya, baik. Wah, ini menarik sekali. Ini sepertinya ini akan berlanjut lagi kapan gitu Pak ya, perbincangannya ini menarik sekali. Kita sudah ada di akhir segmen ini Pak Husnul dan juga Pak Ghazali. Mungkin masih ada waktu, mungkin Pak Husnul bisa memberikan pesan singkat kepada pemirsa terkait dengan bencana alam dan apa yang harus dilakukan. Ya, untuk masyarakat dan untuk masyarakat kita berharap bahwa dengan banyaknya bencana ini semakin waspada, tingkatkan pengetahuan terkait dengan bencana yang ada di sekitar kita, sehingga ketika terjadi bencana minimal itu mengurangi risiko bencananya. Kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu banyak ketika kita sudah mengetahui tentang bencana itu dan mengurangi risikonya. Dan kepada pemerintah kita berharap bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana secara formal, legal formal, peraturan dan lain sebagainya lebih memperketat untuk bagaimana kerusakan alam ini tidak terjadi. Atas beberapa ulah manusia itu ada beberapa aturan yang kemudian memang harus diperketat untuk agar alam kita ini tetap lestari, tidak terlalu banyak alih fungsi lahan yang kemudian itu nanti berdampak terhadap terjadinya bencana, terutama longsor, banjir itu. Yang bisa dicegah kalau kayak Gunung Merapi itu kan memang datangnya tidak terduga-duga kan begitu kan kapan tapi kalau longsor dan banjir ini kan bisa ada upaya-upaya yang bisa dilakukan yang kemudian longsor dan banjir ini bisa dicegah. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Husnul, Pak Ghazali untuk waktu, untuk informasi yang bisa diberikan kepada pemirsa di acara Manage Your Mind pada malam hari ini. Satu kesimpulan mungkin yang bisa saya ambil dari perbincangan ini adalah bahwa musibah ini memang atas izin, atas kehendak dari Tuhan, tapi kita sebagai manusia pasti sudah dibekali dengan otak, pikiran, kepintaran, kepandaian seperti itu Pak ya, untuk bagaimana caranya untuk bisa mengurangi, untuk bisa meminimalisir dan untuk bisa juga mencegah dari yang namanya bencana-bencana alam yang akan terjadi ke depannya. Mungkin seperti itu pemirsa, jadi Anda tetap saksikan Manage Your Mind minggu depan dan juga tetap jaga kesehatan Anda, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah karena sekarang sudah panjang jadi 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Baik, saya Gisela Tahabari dan kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Manage Your Mind minggu depan.